Kang. Silakan. Assalamualaikum Mbak Wiji dan Bu Riri. Waalaikumsalam Putri Susilowati. Bagaimana nih kabarnya Pak Wiji? Alhamdulillah baik-baik saja Putri. Keluarga di rumah juga baik semuanya. Mudah-mudahan sebaliknya Putri dan keluarga juga baik semuanya. Amin. Alhamdulillah kami sekeluarga juga baik Pak, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu hal apapun. Baik Pak Wiji, sekarang saya akan melaksanakan supervisor nantinya, atau di mana saya sebagai pemantau, dan nanti Bapak Nur Sawiji akan menjadi coach dan Ibu Ririh Tripuji Astuti akan menjadi coachee. Dan sebelum melaksanakan proses coaching, di sini saya mau melakukan diskusi dulu, terlebih dahulu tentang prinsip coaching, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Pada saat proses coaching, seorang coach, yaitu Pak Wiji nanti, dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching dan kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach kepada coachee, dan apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, dan dari jawaban tadi apakah sudah dapat menyelesaikan permasalahan dari coaching. Pak Wiji. Dalam Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih yang akan saya berikan kepada Pak Wiji. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti, Pak? Baik Bu Tri, dalam nanti pengembangan kompetensi yang saya terapkan nanti adalah yang pertama adalah present ya, atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Itu. Oke. Terus kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik, Mbak, secara khusus pada saat observasi nanti? Kompetensi yang dikembangkan itu apa? Baik Bu, kompetensi yang nanti spesifik saya. Maaf Bapak, suaranya kurang jelas. Oh iya Bu, apakah sinyalnya ya Bu ya? Ya Bu, nanti yang saya ajukan untuk mengembangkan
secara spesifik, yaitu yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini apa, Pak? Ya, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan dengan saya sebagai coach, paling tidak nanti bisa menemukan keinginan atau tujuan yang dicapai. Oke, terima kasih Pak Wiji. Sekian wawancara praobservasi kali ini ya. Silahkan nanti Bapak Nur Sawiji bisa melakukan proses coaching dengan Ibu Ririh Tri Puji Astuti. Sekali lagi terima kasih Bu Tri atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih Bu Tri. Kita akan melanjutkan sesi dengan Puji. Bagaimana kemarin ada sedikit permasalahan bisa disampaikan oleh Bu Riri dari Puji Astuti. Silakan Bu Riri. Iya, Pak. Bu Riri. Ya. Rencana Bu Riri untuk menjelaskan masalah ini bagaimana Bu Riri? Oke, Pak Wiji. Saya itu punya rencana. Ini nanti menurut Pak Wiji bagus atau tidak? Jadi rencana saya itu begini Pak Wiji. Saya Bu, awet mulai ngampun teneh. Kan kula sebagai pemantau. Pak Wiji kok nggak jawaban yo? Ampun Pak Wiji. Ojo nggak iso. Jenengan ojo nggak iso solusi. Mau. Mau. Lah aku kon menyesuaikan ini. Ora ojo nggak jawaban. Lah lagi ning catetane ngono. Gak, jenengan mau tekon wae iki jawabannya terlalu oke Pak Wiji. Tekon-tekon wae iki kan ning kono tekon-tekon tok. Ditambah-tambahi. Ya. Lah piye? Wes, iki anu ya, mulai dari sing pedotan mau ya, Bu. Nggih. Halo. Apa kon dhuwur wae? Mulai dari pedotan mau ya. Sik. Hah? Dari anu aja. Mulai dari awal. Dari kasus. Dari kasus. Mulai dari awal Bu Riri. Kasus. Iya, maksudnya kasus. Minta waktunya kasus. Nah, jenengan mau ngambi. Masa teka pental Lho, aku ora ndi kok. Ora nglegewo. Aku tetep tak kira ki. Kok sinyale ra ono, aku udah terang kowe ta, Bu. Pental. Seharusnya terpental terus mlebu meneh. Bu Riri ngendikan rapopo. Ya, mulai dari awal. Ya, jenengan ngendikan mau ya? masalahnya ya. Ya. Ya, dari masalah sing banter Pak Wiji. Halo. Pak Wiji. Hilang meneh kuwi ya. Wis jan. Pak. Iki kok nganti jam pira iki kok? Halo, Pak Wiji jelas. Halo. Ora jelas, Pak. Ulangi. Pak Wiji kok ora gerak-gerak ya, Bu Riri? Lah nggih, piye ta? Laptop iki rak ngono, Bu.
Semono Halo. terus kok. Halo, pula Bu. Halo. Nah, Sinyalnya mungkin Bu. Lah sudah ya ini. ya udah. Alhamdulillah. Yuk Udah mulai. gerak-gerak nih Bu. 1, 2, 3. Bu Riri. Nggih, Pak. Terus pundi, Pak? Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Monggo Pak Bu Wiji. Riri. Nggih, begini Pak Ya. Wiji. Saya itu punya unek-unek. Sebenarnya unek-uneknya ini sudah lama. Tapi saya baru bisa matur ning jenengan itu sekarang karena Pak Wiji itu repot terus. Jadi, nggih. Saya hari ini mengganggu waktune Pak Wiji nggih. Begini Pak Wiji, unek-unek saya. Saya itu punya murid Pak Wiji namanya Muhammad Ervito Mahardika. Anaknya pinter, bagus, alus begitu Pak. Terus waktu saya bilangin Ervito nanti ikut seleksi Olimpiade Matematika ya. Dia itu nggak menjawab sama sekali, kayaknya nggak seneng begitu Pak Wiji. Iya, jadi mukanya datar-datar saja, terus biasa malah seolah-olah dia cuek begitu, nggak ada jawaban sama sekali begitu Pak Wiji. Menurut Pak Wiji bagaimana Pak? Oh, gitu permasalahannya Bu Riri. Ya. Mungkin ada hambatan-hambatan yang menyebabkan Ervito ini tidak bersedia mengikuti lomba matematika, Bu. Apa ya, Bu, kira-kira ya, Bu? Kalau saya lihat nih ya, kalau saya amati ya Pak Wiji ya, sepertinya Ya. Ervito itu capek begitu. Capek, pagi itu wajahnya sudah lesu, capek, nggak bersemangat begitu. Jadi saya itu kurang yakin gitu, takutnya nanti kalau hari H lomba Ervitonya itu nggak mau atau menghilang, nggak masuk gitu loh Pak. Saya itu takut begitu Pak Wiji. Seperti itu ya, Bu ya. Mungkin apa yang di kelas itu nilai yang terbaik itu apa Ervito, Bu? Dari antara teman-temannya. Nggih Pak, Ervito itu jago berhitung Pak, cepat sekali. Jadi memang ada anak cewek Pak, namanya Atta juga pinter matematikanya Pak. Tapi gerakannya itu cepat Vito gitu Pak. Jadi Atta itu 2 kali kalah gitu Pak. Contohnya begini, kalau saya kasih soal 1, 2 anak itu yang cepat itu Arvito, dia santai gitu nggarapnya terus, tapi cepat sudah selesai Bu Riri gitu tok. Kalau Ata itu butuh waktu, teliti dia butuh waktu tapi agak lama gitu loh Pak. Jadi dalam hati saya, insting saya itu saya pengennya menunjuk Ervito. Cuman kok kayaknya dia itu enggak mau. Nggak tahu kenapa kok nggak suka gitu loh Pak. Ikut lomba-lomba dia itu nggak suka gitu. Kenapa ya? Berarti permasalahan ini Bu Riri itu tetap menginginkan Ervito untuk maju lomba ya Bu Riri ya. Nggih Pak. Nah, kalau begitu Bu Riri bisa memanggil orang tua Ervito Bu. Mungkin bisa dimintai penjelasan kenapa Ervito ini tidak mau mengikuti atau ditunjuk untuk lomba tidak mau. Mungkin apa bagaimana Bu? Ya Pak. Menurut saya ya Pak ini rencana saya itu kalau menurut Pak Wiji enak enggak ya Pak, bagus enggak ini rencana saya Pak? Saya itu pengen memanggil orang tuanya Ervito, saya hadapkan di depan saya dan di depan kepala sekolah Pak. Jadi
Setelah dipanggil, nanti saya ingin tanya-tanya tentang kegiatan Ervito selama di rumah dari setelah dia pulang sekolah sampai dengan malam itu kira-kira kegiatannya apa saja begitu, karena kan Ervito itu sukanya ngantuk, apa mungkin dia dikasih beban berat orang tuanya untuk membantu gitu ya Pak ya. Itu rencana saya itu seperti itu Pak, menurut Pak Wiji. Wah, bagus sekali Bu rencana jenengan itu. Memang harus seperti itu Bu rencana itu. Itu sangat setuju sekali Bu. Dari jenengan tadi bisa memanggil orang tua, bisa ketemu dengan kepala sekolah juga, menyelesaikan masalah ini. Saya sangat setuju Bu. Mungkin bisa dilanjutkan itu Bu rencana Ibu. Nggih Pak, itu rencana saya yang pertama Pak. Rencana saya yang kedua, Iya Bu. karena Ervito itu sering mengantuk, mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak. Selain membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan, saya juga akan menambah alokasi waktu matematika setelah jam pelajaran atau setelah pulang sekolah. Begitu Pak, itu komitmen saya Pak Wiji. Bagaimana Iya Pak Bu. Wiji? Oh, iya Bu. Bagus sekali. Itu mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kira-kira komitmen nantinya atau terhadap rencana Ibu apa Bu? Setelah komitmen itu saya laksanakan nanti Pak, saya melaksanakan beberapa tadi yang saya sebutkan tadi, saya akan tetap memegang Ervito sebagai andalan saya Pak, untuk saya ajukan. Jadi iya Pak, jadi mungkin nanti saya akan membuat Ervito menjadi lebih semangat lagi, mungkin lebih ceria lagi di kelas, biar teman-temannya itu juga sama-sama senang gitu, karena sepertinya temannya itu juga sedih kalau lihat Ervito itu lesu begitu Pak. Itu. Jadi ya kedepannya nanti saya akan tetap menunjuk Ervito untuk ikut lomba Olimpiade Matematika Pak Wiji. Iya Bu. Baik Bu Riri, saya sangat setuju sekali. Saya sangat mendukung sekali. Semoga berjalan lancar dari kegiatan jenengan nanti dan sesuai harapan Bu ya. Itu harapan dan doa saya juga seperti itu. Bu Riri. Oke Pak, terima kasih Pak Wiji sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan apa yang menjadi pemecahan tadi. Oke Pak nggih. Jadi insya Allah rencana-rencana saya akan segera saya laksanakan. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan saya bisa terwujud nggih Pak nggih. Mudah-mudahan nggih. Baik Bu Riri, terima kasih. Itu tadi obrolan jenengan, jenengan sudah meluangkan waktu membicarakan masalah panjenengan. Ini sudah ada Bu Tri Susilowati, nanti akan memberikan sedikit pertanyaan atau mencatat hal-hal yang penting bagi kita semua. Silakan Bu Tri. Mungkin Bu Tri. Halo. Hai. Ini Pak, waktunya jenengan kirang Bu. Percakapannya kirang. Ini kan kita kan butuh 20 menit toh. Jenengan lagi 9 menit toh. Nah, nanti kalau ditambah yang itu enggak ditambah dengan yang tadi? Belum. Enggak. Belum mencukupi. Jadi satu percakapan itu
minimal harus 15 menit. Maksimal ya 20 menit aja. Ya Itu nak bisa sih 20 menit, Bu. kurang panjang berarti. Jadi kurang panjang, dilebek-lebek sithik toh, Pak. Dilepek-lepek. Nah, Tur nambah meneh mu Pak Wiji belum memberikan kapan komitmen itu akan dilaksanakan juga. Malah, nah ini aku ya apa Iya, namanya? alhamdulillah ya Pak ya. Bener. Iku mau wes 9 Ya, menit. Mungkin Pak Wiji nggak pertanyaan meneh untuk menguatkan Bu Riri baik. Nanti misalnya dipotong bisa ya? bisa. bisa bisa Ya, ditambahi. ya. Engko Ya udah Bu berarti Riri meh pengen setelah anu, Bu. solusi liyane apa meneh? Masalah maksudnya Sebelum iki sebelum komitmen ya. heeh. Jadi iki mu kan wes carane Bu Riri entuk solusi siji. Engko Bu Riri Hmm. kira-kira solusinya apa lagi ya, Bu? Ya, berarti jenengan cek Bu Riri setelah tadi Toh. sudah memanggil kedua orang tua. Pak Wiji takon. Solusi Ya, yang lain apa? Kak Wiji kok carane Oh ki ya, ya. iya betul. Ya, ya, ya. Baik, baik, Mana baik. ya? Mulai ya. 1, Ya, mulai. 2, 3. Baik Bu Riri, setelah tadi jenengan memanggil kedua orang tuanya untuk dimintai penjelasan, Oke, Pak. Bu Riri punya dengan Kurang jelas Pak Wiji. caranya Suaranya yang hilang. bisa arahkan. Gimana Bu? Suaranya Pak Wiji hilang, nggak kedengaran, Pak. Waduh, hilang kemana ini? Baik Bu Riri, Nah, pakai handsfree. setelah jenengan tadi memanggil memanggil kedua orang tua penjelasan tentang Ervito di sekolahan. Ini jenengan kan tadi mengharapkan mungkin bisa dilaksanakan kapan untuk memanggil orang tua. Bu Riri, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Saya dengar. Jadi, saya akan segera mungkin memanggil orang tuanya Ervito, Pak. Setelah nanti saya menemukan jawaban-jawaban yang konkret dari ayahnya atau ibunya Ervito, saya menemukan kesepakatan dari kedua orang tuanya, ya kan? Nanti saya akan melaksanakan itu sesegera mungkin. Ya Bu, saya Selain setuju itu, sekali. oke, Pak. Jadi Nanti yang kalau ingin saya tanyakan Pak Wiji, mana? kira-kira selain Ya Bu, silakan. kira-kira selain saya memanggil orang tuanya, kalau saya membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan begitu bagaimana ya Pak ya? Biar Ervito itu tidak ngantuk gitu. Menurut Pak Wiji bagaimana? Pak Wiji. Halo Pak Wiji.
Bu Riri, Nggih. bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Pak, bisa, monggo. Bisa dengar suara saya? Saya sangat setuju, Bu Riri. Kalau setelah misalkan sudah memanggil kedua orang tua nanti, eh, juga diberikan cara pembelajaran Bu Riri di sekolah, di kelas nanti, biar ada perubahan. Bu Nggih, Pak. Riri sangat setuju, Bu. Saya sangat mendukung. Hmm. Iya, Pak. Soalnya itu saya itu pengen juga yang Bu lainnya Riri, juga. dengar suara Ya. saya, Bu Riri? Dengar, Pak, saya dengar. Jadi, kalau Pak Wiji mendukung kegiatan Ya, saya yang saya rencanakan, insya Allah Pak, nanti saya akan eh, ya Bu. melaksanakan kegiatan pembelajaran saya di kelas ini dengan menggunakan strategi pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, yang membuat anak itu tidak mengantuk. Atau mungkin cara berhitungnya itu dengan menggunakan tepuk-tepuk begitu, atau dengan menggunakan permainan berputar-putar berapa kali begitu, biar suasana kelas itu menyenangkan ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu, betul sekali itu Bu. Hmm. Agar anak tidak bosan ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Biar Nggih semangat Pak, lagi gitu ya. nggih Pak. Setuju Bu, setuju. Oh iya. Terus kalau selain itu Pak, untuk mengejar waktu yang sudah tertinggal Pak, karena kan lombanya matematika kan kurang 2 bulan ya Pak nggih. Jadi kalau menurut saya ini Ervito itu perlu saya kasih tambahan waktu belajar matematika Pak di luar jam pembelajaran. Nah, kalau tak kasih pada saat jam setelah pulang begitu, kira-kira Ervito itu merasa kecapean enggak ya Pak ya? Kalau ibu kan sudah paham betul ya, waktu serta kesempatan belajar anak di waktu yang bagaimana. Saya sangat sangat percaya sekali penuh dengan Bu Riri. Pasti bisa dimaksimalkan waktunya. Jadi ini semuanya saya sangat setuju. Bu Riri mau jam yang bagaimana setelah pulang atau pas waktu kosong untuk memberikan tambahan kepada Ervito. Ini Bu Riri yang tahu persisnya. Saya sangat mendukung apa yang saya sangat setuju Bu Riri. Kan Bu Riri? Nggih Pak, matur suwun Pak Wiji atas apresiatifnya. Mudah-mudahan apa tadi yang sudah menjadi solusi bisa saya laksanakan secepat mungkin ya Pak nggih. Mudah-mudahan saja harapan saya bisa cepat terlaksana, dan apa yang nanti bisa kita cita-citakan sekolahan juga bisa terkabul ngoten nggih Pak Wiji nggih. Matur suwun sanget Pak Wiji sudah membantu saya, sudah meluangkan waktu untuk Amin. Amin. saya. Ya, Mudah-mudahan saya dan Pak Wiji bisa menjadi guru yang selalu dirindukan untuk anak-anak kita ya Pak Wiji ya.
Iya, Eh, Bu Riri. Ya, ya. nggih, matur suwun Pak Ya, Wiji. betul, Bu. Terima kasih Pak Wiji sudah meluangkan waktu dan barokahullah untuk Pak Wiji. Monggo Pak Wiji, saya izin keluar dulu. Terima kasih nggih Pak Wiji nggih. Ayo. Terima kasih ya atas waktunya. Nggih Pak Wiji, sami-sami Pak Wiji. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya sambung ya, Bu Riri. Nggih. Ya. Halo. Siang Putri. Terima kasih Pak Wiji dan Bu Riri telah melaksanakan proses coaching. Tadi saya sudah melakukan pengamatan yang Bapak Wiji dan Ibu Riri lakukan. Di sini saya mau bertanya sama Pak Wiji bahwa apa yang Pak Wiji lakukan tadi saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching itu apa saja ya Pak? Ya Bu Tri, terima kasih. Tadi pada saat kita melakukan coaching, ya bahwa pada indikatornya seperti yang sudah saya lakukan sama Bu Riri tadi, saya sangat sangat setuju dan bisa diharapkan Bu. Jadi pertanyaan yang mengeksplor itu bisa menjadi permasalahan yang nantinya bisa dipecahkan sendiri. Seperti itu Bu Putri. Oke, Pak Wiji, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Wiji dan Bu Riri sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya juga sudah jelas sesuai dengan alur tirta. Pak Wiji juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Riri sehingga Bu Riri tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching dari Pak Wiji tadi juga sudah dilaksanakan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apalagi yang ingin Bapak Wiji kembangkan berdasarkan proses alur coaching tadi yang telah Pak Wiji lakukan. Iya Putri, dari proses kegiatan coaching, kompetensi yang dilakukan itu dengan cara yang lebih bisa memahami lagi dari proses tirta, yang mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab bisa dilakukan coaching tadi Bu. Nah, itu agar lebih baik lagi. Seperti itu Bu Tri. Alhamdulillah. Semoga kedepannya Pak Wiji bisa melakukan coaching lagi lebih baik lagi. Demikian ya
Mbak Nur Sawiji dan Ibu Riri Tri Puji Astuti. Semoga coaching kali ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya. Amin. Amin Bu Ye, Tri. saya Amin. tutup proses kegiatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu Tri Susilawati yang ceria, cantik, dan imut. Salam bahagia buat Bapak Nur Sawiji yang selalu cool. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Baik Bu Riri. Alhamdulillah. Luar biasa. Mantap. Semangat nggih, ya. Bapak dan Ibu Pak Nur Sawiji dan Bu Tri Susilawati. Ya nggih, nggih. Saat ini kita akan melakukan proses coaching. Nggih. Sebagai pengamat, saya sendiri, Bu Riri, kemudian sebagai coach, Ibu Tri yang imut, yang cantik, dan Pak Wiji sebagai coach. Dalam proses coaching ini, saya harapkan Ibu Tri tidak lupa untuk selalu menggunakan alur tirta nggih Bu nggih. Jangan lupa di mana harus menggunakan setiap pertanyaan menggunakan 3 kompetensi. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif semua keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh Pak Nur Sawiji. Kemudian kompetensi berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti bisa ditemukan solusi-solusi yang terbaik. Ngoten nggih Bu Tri Susilawati dan Pak Nur Sawiji. Sebelum proses coaching ini berlangsung, ada pertanyaan mboten nggih? Mboten Bu. Mboten enten. Nggih. Kalau begitu monggo Bu Tri dan Pak Nur silahkan panjenengan laksanakan coaching. Saya akan mengamati pelaksanaannya dengan seksama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Pak Nur Sawiji untuk melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Putri. Pak Wiji. Dalam Bu. Kabar hari ini gimana Pak? Baiklah. Baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Ada apa nih Pak Wiji? Sepertinya jawaban Pak Wiji kok tidak seperti biasanya, lemes. Kenapa nggak semangat seperti biasanya? Nggak fokus. Biasanya
Pak Riri kan ceria, semangat, energik, dan tidak Iya, menjawab pertanyaan tuh dengan baik, baik, baik. Kayaknya gimana gitu, Pak. iya Bu. Terima kasih ya Putri sudah memperhatikan aku sampai segitunya. Terima kasih ya Bu. Memang kelihatannya itu tadi saya ceria, tetapi sebenarnya ada unek-unek Bu dalam hati saya Bu. Saya itu biasanya suka bercanda sama teman. Hari ini itu sama sekali nggak ada canda tawa pada mereka. Iya nih Bu, saya tadi pagi itu kaget Ih, sekali. kenapa Pak Wiji? Kok kaget? Nah, Cerita-cerita dong masalahnya. Apa sih yang membuat Pak Wiji seperti itu? Serius banget saya sepertinya. Nggak saya seperti tuh kaget Bu. biasanya. Kenapa? Saya itu sampai keluar dingin, sedih memikirkannya. Ya, nggak tahu harus bagaimana. Saya itu diam, pasrah, kayak seperti orang yang patah hati. Padahal ya Bu ya, di sana itu teman-teman saya itu perempuan semuanya, deket semuanya. Tapi seperti itu gitu ya, kayak patah hati. Tapi bukan itu Bu, bukan itu. Nah, bisa cerita dong Pak dengan saya. Kira-kira Pak Wiji itu ada masalah apa? Tapi sebelum cerita-cerita, saya ini mastiin lah tujuannya Pak Wiji nanti cerita itu apa ya? Alhamdulillah Putri sudah mau mendengarkan masalah saya nanti. Saya itu bingung harus bagaimana, saya harus cerita sama siapa. Saya itu bagaikan orang itu di tengah perempatan jalan. Saya harus ke kanan, apa ke kiri, apa lurus ke depan, atau balik lagi. Saya itu bingung. Ya, seperti orang yang tidak punya arah tujuan. Gitu. Tuh. Nah, ya, semoga nanti Pak Wiji dengan pertemuan kali ini mendapatkan solusi ya Pak ya. Iya Bu. Tujuan kita nanti Pak Wiji juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Terima kasih ya Pak atas kepercayaannya kepada saya. Nanti masalahnya mau saya dengarkan, kemudian saya rekam ya Pak ya. Nggak Iya. apa-apa toh? Boleh Bu. Ya Bu. Ya. Saya itu berterima kasih tentunya kepada jenengan Bu. Saya itu bisa lega, bisa tenang, nanti unek-uneknya juga bisa tersampaikan dan mendapatkan solusi masalah yang nantinya bisa terselesaikan juga. Ya Putri ya. Tuh. Oke Pak. Sekarang waktunya Pak Wiji untuk menceritakan apa sih yang membuat Pak Wiji tadi shock sampai keluar keringat dingin. Kira-kira penyebabnya apa sih Pak?
Begini Bu, tadi saya itu saat mengajar ternyata Bapak kepala sekolah itu lagi berkeliling untuk mengecek kehadiran guru-guru. Itu dia berkeliling memutar dan bagaimana mereka mengajar itu dilihatin sambil berjalan. Nah, pada sampai di kelas saya pada saat itu di kelas saya beliau melihat bahwa kelas saya itu tidak menggunakan buku paket yang sudah dibeli. Nah, di situ saya setelah mengajar ditegur, malah ditegurnya di hadapan guru-guru. Nah, bahwa hal yang saya lakukan pada saat mengajar ini tidak sesuai dengan kurikulum baru. Ternyata seperti itu Bu. Kan saya jadi malu toh Bu. Coba bayangkan saya tuh ditegur di hadapan teman-teman, rekan guru. Ya saya akhirnya ya tertuntut lesu. Tuh Bu. Maaf Putri Susilawati nggak denger nih. Kenapa ya Bu? Nggak denger. Suaranya tidak terdengar. Belum. Oh ya, begitu ya Pak ya. Saya pun jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah di depan teman-teman, pastinya saya juga akan malu seperti yang Pak Nur Sawiji alami saat ini. Terus kira-kira nih yang tanggapan dari teman-teman tadi yang melihat Pak Wiji ditegur oleh kepala sekolah, gimana Pak tanggapannya mereka? Ya Bu, di situ tanggapan mereka ya ada yang tanggapan merasa positif ya, ada juga yang bersikap negatif, ya ada juga yang biasa-biasa saja seperti itu ya. Jadi tanggapan mereka itu berbeda-beda Bu ya. Dimana saya harus memanfaatkan buku teks dalam setiap pembelajaran itu juga tanggapan mereka mungkin pada sibuk, ada yang sibuk sendiri, ada yang menanggapi secara positif juga negatif seperti itu Bu. Betul. Terus kira-kira nih Pak Wiji, apa sih yang menyebabkan rekan guru dari Pak Wiji tadi memiliki tanggapan yang negatif? Pembelajaran yang Pak Wiji lakukan tadi memangnya seperti apa sih? Iya Bu, tadi itu kan saya kan ya sesuai dengan program pemerintah. Saya tuh melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses Bu. Dimana tadi itu saya kelompokkan menjadi 3 kelompok di kelas saya. Saya mengelompokkan sesuai gaya belajar minat mereka, yang diminati mereka, yang disukai mereka. Yang mana ini satu kelompok, ini gaya belajarnya dengan kinestetik. Kemudian yang kedua dengan gaya kinestetik tadi ya, itu bermain peran ya, bermain peran pada rantai makanan itu juga. Kemudian kelompok 2 ini gaya belajar visual Bu, jadi dia menonton video yang saya kasih
LCD, saya pasang di situ, dia menonton tuh video melalui laptop, saya tancapkan di situ LCD. Kemudian kelompok 3 itu melalui auditori, mereka mendengarkan penjelasan dari materi di handphone. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Padahal pembelajaran yang Bapak Wiji lakukan itu sudah bagus menurut saya. Sangat disayangkan sekali ya Pak tanggapan dari teman-teman Pak Wiji. Terus menurut Pak Wiji nih, Pak Wiji mau melakukan apa agar pendapat negatif dari teman-teman Pak Wiji tadi dapat dipatahkan. Mereka tidak berpendapat negatif lagi tentang pembelajaran diferensiasi yang Pak Wiji lakukan ke depannya. Iya, Bu. Begini, Bu. Tetap yang pertama, itu saya akan meminta umpan balik pada siswa, Bu. Yang pertama itu pada siswa aja, Bu. Saya minta umpan balik pada mereka. Kemudian yang kedua, ini saya mengimbaskan pembelajaran yang saya lakukan pada teman sejawat. Ya, dia nanti akan terbukti bagaimana memberikan bukti nyata bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Sesuai dengan minat anak yang dimilikinya. Itu. Jadi tidak melenceng kok, Bu. Seperti itu. Bagus. Berarti Pak Wiji mau mencari data-data secara konkret terlebih dahulu dengan dibuktikan yang pertama tadi melakukan umpan balik kepada siswa, kemudian melakukan diseminasi, kemudian juga mau membuktikan kepada Bapak Kepala sekolahnya bahwa pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya adalah pembelajaran yang bagus. Bener banget Pak, saya dukung. Kira-kira nih, bukti konkret yang Bapak lakukan tadi, ada dampaknya enggak Pak? Iya, Bu. Insya Allah ya, Bu ya. Ini nanti paling tidak agar kepala sekolah yakin, percaya yang saya lakukan ini emang sesuai dengan kurikulum baru. Nah, itu apa, Bu? Kurikulum Merdeka pastinya. Nah, kepala sekolah ini juga biar percaya bahwa pembelajaran yang saya lakukan ini seutuhnya buat murid, membuat murid lebih antusias dari pembelajaran menonton menggunakan buku teks yang selama ini dilakukan setiap hari pada kurikulum yang lama. Tuh, Bu. Oke, kelihatannya Pak Wiji itu menggebu-gebunya semangatnya bagus banget, sehingga akan berdampak kepada orang lain juga. Tentu bisa menjadi teladan Pak Wiji ini nanti. Bagus. Saya dukung ya Pak ya. Terima kasih Putri. Saya pun juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang Bapak Wiji lakukan tadi di kelas saya. Karena kelihatannya kok pembelajarannya ini kok tidak monoton, menarik, membuat anak itu kayak antusias ya Pak ya. Iya, Bu. Apalagi kebutuhan mereka juga terpenuhi sesuai yang diminati oleh anak didik kita. Sepertinya memang saya itu tertarik banget dengan pembelajaran ini. Semoga lebih cakap dalam melakukan perubahan
Ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, didukung loh Putri. Nanti kalau jenengan nggak dukung, saya jadi sedih. Karena kan Putri cantik. Eh, kalau Tentu. didukung sama Putri ya cantik. Semangatnya saya, semangat anak-anak berlipat-lipat. Ya, tentu Pak. Pasti akan saya dukung jika ada pengimbasan juga pada rekan guru tentang pembelajaran diferensiasi nanti. Tolong saya juga dikabari. Calling Pak, calling. Jadi Baik Bu, insya Allah nanti nanti saya akan datang. siap, 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 siap. Nah, kan ini Bapak sudah punya tahap atau langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian yang Bapak hadapi. Terus Ya, kira-kira nih kapan mau melakukannya? Pelaksananya kapan nih Pak? Mau dimulai? saya ya Bu ya sudah dibantu sama Putri. Saya ini semakin cepat, semakin bagus Bu. Saya ini senang sekali sudah didukung sama Putri. Maka dari itu saya insya Allah dalam minggu depan ini saya sudah menerapkannya Bu. Untuk minggu ini saya akan melakukan persiapan dan mencari jadwal yang pas saat pembebasan. Saya juga harus membuat video umpan balik siswa dan video pembelajaran berdiferensiasi. Minggu depan Bu, saya dalam pengambilan video saya mau mengundang Bapak Kepala Sekolah untuk menyaksikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya itu sungguh-sungguh Bu. Karena apa? Wala tamnun tastaksir. Jangan melamunkan hasil tanpa bekerja keras. Itu Bu. Itu di dalam surat Al-Haqqah ayat 38. Saya masih ingat itu. Oke, Pak Wiji. Semoga apa yang Pak Wiji idam-idamkan tadi, terus yakini dan direncanakan itu lancar. Oke Bu, terima kasih Bu ya, dukungan Ibu, saya sangat berterima kasih sekali Bu. Bu. Sama-sama Pak Wiji. Oh ya, sepertinya saya sudah ditunggu nih sama rekan saya. Tadi sudah janjian untuk berangkat rapat ke Korwil Pak. Iya Bu. Jangan lupa ya Bu, titip salam sama Bu Korwilnya. Oke, siap. Lancar terus ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Mbak Wiji. Waalaikumsalam Putri Susilowati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya Bu. Oh ya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses kucing Putri sama Pak Nur Sawiji dapat berjalan dengan lancar dan saya memberikan applause untuk panjenengan berdua bahwa proses pelaksanaannya berjalan dengan maksimal, bagus sekali. Okay. Putri sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Nur Sawiji. Kemudian juga sudah mengeksplor, memberikan ide-ide solusi yang terbaik untuk Pak Wiji.
barangkali mungkin Pak Wiji nanti bisa mengimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran Pak Wiji sehari-hari, itu akan bisa menjadi dampak yang sangat baik sekali. Oke. Jadi untuk Putri sekali lagi sebagai ikut sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wiji, dan proses coaching antara Putri dan Pak Nur Sawiji sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Oke. Jadi mudah-mudahan jikalau kita nanti masih ada waktu atau punya kesempatan, mungkin lain waktu kita bisa sharing kembali bertiga untuk memberikan pemecahan masalah-masalah yang lain. Ngoten nggih, Putri nggih. Jadi terima kasih Putri Susilawati dan Pak Nur Sawiji. Saya cukupkan sekian dulu proses coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Bu Riri, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Bu Riri? Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kemarin habis Pak, habis makan durian, jadi ini badannya kembali panas enak, Pak. Ya. Lah, jenengan nggak tawari aku kok. Aduh, padahal aku suka durian loh, Bu. Kalau yang enak-enak itu lupa loh, Pak. Begitu ya? Iya. Aduh. Bu Riri? Oke, Pak. Masih semangat hari ini, Bu Riri? Semangat, totalitas, Ya. semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Riri, Oke. hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching. Ya, Pak. Dalam kegiatan siang ini itu ada rubrik penilaiannya, Bu, yang nantinya buat acuan penilaian pada kegiatan siang hari ini, coaching. Nah, gitu ya Bu ya. Bu Riri siap ya? Siap, Pak, siap. Oke. Baik Bu Riri. Nah, dalam nanti kegiatan coaching, nanti saya itu akan mengamati Bu. Saya akan mencatat dalam proses coaching nanti, ya, kembangkan bagaimana, apakah sesuai dengan alur kita, itu mengacu pada tujuan yang dicapai, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, seperti itu ya Bu. Bu Riri sudah siap ya? Bu Riri sudah siap ya? Siap, Pak. Siap, Insyaallah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, saya juga mau mengamati dalam selama proses coaching nanti apakah coach ini dapat merespon, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach, dari Bu Riri itu sendiri. Dan satu lagi Bu, nanti dalam kegiatan coaching apakah sudah sesuai
dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kira-kira sudah siap semua ya Bu? Siapa? Terima kasih Bu Riri. Kalau begitu kita bisa dimulai nanti Bu Riri dan Putri saling memecahkan suatu masalah dan saling kita bisa dibahas di situ apa masalah yang terjadi pada unek-unek atau puji bisa terpecahkan oleh Bu Riri. Bisa dimulai Bu. Silakan Bu Riri dengan Putri Susilowati. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana Putri hari ini? Sehat? Monggo Putri. Nggih. Gini Bu, Nggih. saya tuh ada masalah sedikit. Saya mau sharing nih. Boleh ndak? Saya mau ngobrol-ngobrol sama Bu Riri. Saat ini perasaan saya campur aduk Bu. Bu Riri, hari ini bagaimana kabarnya? Gitu. Bu Riri hari ini sehat. Sehat sekali. Terus kalau Putri ingin mengeluarkan unek-unek, monggo Putri, saya akan menjadi pendengar yang baik untuk panjenengan, okay? Kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Putri yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berkeluh kesah, okay? Jadi saya sendiri merasa tersanjung Putri bisa secara jujur mengeluarkan unek-unek kepada saya. Insya Allah nanti saya akan mencari solusi yang terbaik untuk panjenengan. Monggo silahkan cerita Putri. Iya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin mendapat solusi Bu dari masalah saya yang saya hadapi saat ini. Gini Bu, jadi di kelas saya ada siswa yang kurang bisa untuk mengontrol emosi. Dia itu marah-marah sehingga dia itu sering bertengkar dengan temannya pada saat kegiatan belajar mengajar, bahkan di luar kegiatan belajar mengajar. Dia itu bahkan menjadi momok bagi teman-teman yang lain karena kemarahannya tadi Bu. Gitu nggih Bu nggih. Jadi jenengan tadi matur ke saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan panjenengan tentang putrane jenengan yang selalu rame begitu Bu. Nggih. Oh, gitu nggih. Kalau boleh tanya Bu, itu putrane jenengan itu cowok napa cewek ya Bu nggih? Apa ya Bu ya?
Biasanya kalau anaknya suka bertengkar itu cowok mungkin itu, Bu, nggih. Iya, Bu. Iya, cowok. Oh, nggih Hmm. nggih. Iya, sama Putri, itu di kelas saya pun itu juga ada anak yang sukanya membuat usil temannya, nakal, terus kemudian suka emosi sendiri, meluap-meluap emosinya sendiri. Kalau boleh Putri tolong ceritakan eh, anak itu kok sukanya marah emosi-emosi itu, latar belakang anak itu coba tolong diceritakan Putri, biar saya tahu seperti apa nanti kita cari pemecahannya begitu. Gitu ya. Sebenarnya saya sudah berusaha, Bu, melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Nggih. Dengan menanyakan masalah yang terjadi dan berusaha menanyakan perasaannya saat itu. Di Hmm. sini saya juga mau mencoba untuk dapat merangkul, menasehati anak tersebut agar merasa diperhatikan oleh saya tentunya. Ngoten nggih. Terus kemudian pada saat di kelas saya tanya untuk Putri, saat di kelas apakah anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang Putri sampaikan? Sepertinya bisa, Bu. Tapi walaupun kurang maksimal, Kalau begitu, coba Putri panjenengan melihat situasi yang seperti ini, coba panjenengan bikin sebuah rencana yang menurut panjenengan itu bisa begitu, bagaimana rencana atau atau apa ya yang sekiranya membuat anak itu tidak selalu marah-marah terus begitu. Bagaimana Bu enaknya Bu? Kira-kira seperti hmm, apa ya? mungkin yang pertama apa ya, Bu ya? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan menanyakan kembali tentang keadaan atau kondisi di rumah anak tersebut. Ternyata dari jawabannya, dari kecil tinggal bersama neneknya, Bu. Sedangkan orang tuanya sedang bekerja di luar negeri. Kemudian jadi anak tersebut kan jarang ya, Bu, bertemu dengan orang tuanya. Saya memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa guru-guru di sekolah juga bisa dianggap sebagai orang tua sendiri. Tapi tetap bisa tapi tetap saja anak tersebut itu sulit untuk merubah perilaku atau karakter yang tidak bisa mengontrol emosi saat memiliki masalah. Langkah pertama kira-kira itu, Bu, yang dapat saya lakukan. Oh, bagus Bu. Itu langkah yang sudah sesuai Bu. Menanyakan terlebih dahulu latar belakang dari keluarga, ya. Berarti anak itu hidupnya dengan neneknya ya Bu ya? Nggih, Bu. Oh, hidupnya dengan nenek. Biasanya nggih Bu nggih, biasanya kalau anak itu dimong sama mbahnya, itu biasanya seperti itu Bu. Nakal, terus manja, terus kemudian suka marah-marah karena meluapkan kesepian hatinya itu. Dia itu sebetulnya itu biasanya itu kangen dengan kedua orang tuanya. Tapi
dia tidak bisa mengungkapkan kepada mbahnya. Jadinya yang ada apa ungkapan itu ia berikan di kelas dengan teman-temannya. Itu begitu Bu biasanya. Jadi kalau dengan mbahnya kan percuma marah-marah sama mbah nggak tahu gitu. Nah itu Gitu. perasaannya itu diungkapkan dengan teman-temannya. Meskipun temannya nggak tahu, yang penting dia bisa marah-marah, emosi itu biasanya kalau sudah marah itu sudah agak lega begitu. Itu kalau anak dimong mbahnya itu seperti itu Bu. Jadi Putri itu sudah bagus itu menanyakan latar belakang dari anak tersebut. Terus Bu, kemudian selain anak itu diemong mbahnya, apakah mungkin anak itu punya permasalahan lagi ya di keluarga begitu Bu? Apa mungkin mbahnya juga galak begitu atau bagaimana ya Bu ya? Mungkin Putri sudah tahu, sudah pernah ke rumahnya begitu atau bagaimana Bu? Coba tolong dijelaskan. Sebenarnya menurut saya ya Bu ya, perilaku atau sikap dari neneknya itu udah baik Bu. Beliau itu sabar, tapi cuma saja dia itu mungkin sifat dari seorang nenek ya Bu ya, selalu menuruti apa kemauan dari cucunya. Makanya Bu, saya juga punya alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan saya itu tadi. Coba Bu, apa alternatifnya Bu? Siapa tahu nanti saya juga bisa memberikan alternatif yang lain juga. Coba. Mungkin apa ya Bu ya? Saya akan mencoba untuk dapat selalu mendampingi anak tersebut agar anak itu merasa nyaman, tetap selalu memiliki kedua orang tua walaupun di sekolah. Seperti Bu Ririh dulu pernah katakan bahwa seorang guru itu harus memperlakukan muridnya seperti anaknya sendiri. Hal tersebut mungkin saya dapat terapkan ya Bu sama anak ini. Anak ini itu namanya Abes Bu. Ya. Betul Bu. Betul itu solusinya panjenengan Bu. Bahwa mungkin Abes itu kurang perhatian, ya kan? Dia kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, kalau Putri tadi rencananya akan memberikan perhatian lebih kepada Abes, itu saya pikir betul sekali Bu, tepat itu Bu. Jadi mungkin Abes nanti bisa menganggap Putri itu sebagai orang tua sendiri. Iya. Jadi kasih sayang yang selama ini ia harapkan dari ibu kandungnya atau ayah kandungnya itu dia peroleh dari Putri. Kemungkinan juga setelah dia bisa merespon apa yang Putri berikan, kemungkinan si Abbas itu bisa curhat lama-kelamaan Putri, ya kan? Dia bisa bercerita tentang hatinya, kalau sebetulnya ayahku tuh seperti ini, sebetulnya saya itu merindukan setiap malam tidur dengan ayah atau tidur dengan ibu. Mungkin Abbas berani untuk mengutarakan unek-uneknya itu kepada Putri, begitu Bu. Karena Putri itu sudah merangkul Abbas, sudah memberikan kasih sayang sama seperti Putri itu memberikan kasih sayang ke anaknya, ke anak kandung Putri. Jadi menganggap Abbas itu
anak kandung Putri sendiri. Nggak ada bedanya itu muridnya Putri atau itu anaknya enggak. Itu solusi yang terbaik Putri. Bagus itu. Nggih. Terima Nggih. kasih Bu Riri. Nggih. Terima kasih. Terus selanjutnya Putri, selain merangkul Abbas, mungkin Putri juga punya solusi lain lagi. Apa coba yang bisa panjenengan ungkapkan lagi coba Putri? Saya kira cukup itu ya Bu ya. Tapi tentunya saya mungkin punya prioritas Bu. Mungkin prioritas pertama yang saya lakukan itu saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan siswa-siswa saya sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki agar kegiatan pembelajaran yang nantinya saya terapkan toh Bu bisa terlaksana dengan baik, tidak mengalami gangguan itu Bu, lancar-lancar saja gitu. Oh iya, bagus Bu. Ternyata Putri itu sebagai seorang guru punya wawasan yang begitu luas nih untuk bisa melindungi murid-murid panjenengan, memberikan prioritas yang terbaik untuk murid panjenengan nggih Putri nggih. Jadi apa yang sudah Putri rencanakan untuk menyelesaikan kasus panjenengan itu sebetulnya sudah bagus Putri nggih. Terus kalau begitu kapan tuh Bu jenengan laksanakan itu Bu Putri? Kapan ya Bu ya? Mungkin minggu depan ya Bu. Saya akan melaksanakan apa yang saya yakini tadi agar pembelajaran saya itu berjalan dengan baik. Oke Putri, bagus itu. Lebih cepat, lebih baik. Karena kalau Putri tunda-tunda, si Abbasnya itu nanti semakin tidak terkendali. Oke. Jadi silahkan Putri laksanakan sesuai dengan hati nurani Putri, bahwa semua yang tadi panjenengan yang panjenengan ingin laksanakan itu harus, maksudnya tidak usah ragu untuk melangkah nggih Putri nggih. Jadi nggih, pokoknya setiap kali ada permasalahan di kelas, muridnya nakal atau muridnya rame, gunakanlah hati sebagai seorang guru yang baik, gitu. Putri bisa tanya kepada siapa saja, tidak harus dengan saya, atau dengan yang lebih, umpamanya dengan kepala sekolah juga lebih bagus. Dengan saya pun saya juga senang. Ngoten nggih Putri nggih. Terima kasih ya Bu. Saya sekarang sudah mengetahui bagaimana cara mengontrol emosi dari murid-murid saya dan agar mereka juga bisa saling menghargai satu sama lain. Terutama nih Bu, saya dapat menumbuhkan kasih sayang antar sesama teman, baik di sekolah ataupun di lingkungannya. Itu sangat penting ya Bu ya. Iya Putri, hebat sekali. Putri itu bagus loh. Langkahnya itu selalu positif. Jadi nggih Putri, saya dukung pelaksanaan panjenengan, saya dukung bagaimana cara panjenengan mengatasi masalah. Nggih. Terima kasih Putri atas curhatan hari ini.
Saya lega banget, Bu. Saya mungkin tambah semangat dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena emosi itu, kontrol emosi itu sangat penting ya, Bu ya. Terima kasih loh, Bu, atas apa ya, solusi yang didapat hari ini. Makasih ya Bu ya, sekali lagi. Saya permisi nih, tidak mau mengganggu Bu Riri lama-lama. Nanti saya malah betah banget, soalnya saya itu di sini Bu. Assalamualaikum Bu Riri. Sampai bertemu besok lagi ya Bu. Jangan bosan-bosan sama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Terima kasih atas kegiatan yang dilakukan baik Bu Riri sebagai coach maupun Putri sebagai coach. Sudah tadi menurut catatan saya, menurut saya itu sudah bagus ya, semuanya sudah bagus, baik coach maupun coach sudah mempraktekkan dengan prinsip-prinsip coaching ya, yang mana tadi dari kompetensi yang ada, dari kehadiran penuh atau present, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, itu juga sudah dilakukan. Indikator yang diharapkan uji yang bisa mengeksplor ide-ide dari pemecahan masalahnya sudah dilakukan juga. Seperti itu Bu Riri. Oke Pak. Jadi saya sangat senang sekali pada siang hari ini bisa menjadi observer atau pengamat ini dari permasalahan kunci yang dilakukan pemecahan bersama coach tadi Bu Riri sangat sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Jadi saya pun ikut semangat mendengarkan, mencatat, antusias sekali. Seperti itu Bu Riri. Ya Pak Wiji, terima kasih. Waktu yang sudah diberikan kepada kami berdua, mudah-mudahan pelaksanaan coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu nggih? Iya Bu. Terima kasih baik Bu Riri maupun Putri. Mungkin waktu kita ini sudah cukup, sudah sesuai semuanya yang diharapkan. Mungkin saja suatu saat kita bisa bersama kembali dalam suatu masalah yang baru yang muncul. Tapi mudah-mudahan nggak ada masalah ya Bu ya. Mudah-mudahan. Nah, saya cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Sudah kita mengeluarkan apa yang sudah kita harapkan biar terjadi pemecahan masalah. Sudah, waktu sudah berjalan, sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa pada pengalaman permasalahan ini. Mudah-mudahan nantinya teman-teman jika ada masalah, kita pun bisa memecahkan masalah mereka. Terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.